Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kenalkan, saya Reva Prima Farhan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah, Prodi PAI kelas semester 4B. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Hadis tentang Kontrol Diri. Yang mana di dalam agama Islam, kontrol diri ini disebut juga dengan istilah mujahadah an-nafs, atau bersungguh-sungguh untuk berupaya dalam melawan hawa nafsu kita. Nah, di dalam agama Islam ini, melawan hawa nafsu merupakan hal yang berat. Bahkan sampai Rasulullah berkata bahwa melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang, Rasul berkata kepada para sahabat, "Raja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Lantas para sahabat kaget. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Berkata para sahabat, seperti apa jihad yang besar itu ya wahai Rasulullah? Kata Rasul, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, jelas sebab ketika kita jihad berperang melawan musuh Islam, musuh kita itu jelas kelihatan bentuknya, kelihatan rupanya, kelihatan fisiknya. Namun ketika kita berjihad melawan hawa nafsu, itu sangat berat. Sebab yang kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Keinginan yang ada pada diri kita sendiri. Tidak terlihat. Itu makanya ada asar yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Allah, akan mengenal Tuhannya. Oleh karenanya kita harus pahami dulu. Nah, bahwa ternyata di setiap manusia itu terdapat hawa nafsu pastinya. Yang mana hawa nafsu ini bisa mengantarkan kita kepada hal yang baik atau kepada hal yang buruk, tergantung kitanya. Nah, adapun jenis-jenis nafsu diantaranya ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang tenang, ikhlas, tidak mudah marah. Ini adalah lawan daripada nafsu amarah. Ya, ikhlas, selalu berhusnuzon, itu adalah nafsu amarah, nafsu mutmainnah yang senantiasa membawa kita semangat kepada hal-hal yang bersifat kebaikan atau ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nafsu amarah ini adalah nafsu marah, emosi ya, emosian, kesel, hal-hal intinya adalah yang sifatnya itu seperti kelakuannya setan. Sebab memang perbuatannya setan, makanya kita dilarang untuk mengikuti nafsu amarah ini. Ada lagi nafsu lawamah, yakni penyesalan. Sebagaimana kalau kita melakukan sesuatu kita menyesal, kita mengikutinya. Kita menyesal, kita ngelakuinnya lagi, menyesalnya lagi, mengikutinya lagi, itu termasuk dalam kategori nafsu lawamah. Dan ini semua harus dipupuk. Dalam artian ini semua harus dikontrol agar kita tidak mengikuti daripada nafsu-nafsu yang sifatnya bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, yang sifatnya mengantarkan kita kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada kemunkaran. Saya ada beberapa contoh gambar, foto-foto, dokumentasi tentang dampak negatif apabila kita mengikuti nafsu amarah dan nafsu lawamah. Ini merupakan kasus seseorang yang tak bisa menahan nafsu amarahnya, sehingga hanya karena sepele dia bisa melakukan hal yang sangat keji seperti membunuh seseorang yang dia cinta. Inilah pentingnya menjaga nafsu amarah. Dan ini termasuk ke dalam nafsu lawamah, di mana dia menyesal melakukannya, namun dia kembali mengulanginya lagi. Inilah makanya pentingnya mengontrol diri, mengontrol untuk tidak mengikuti nafsu lawamah. Kemudian ini adalah kasus yang paling umum, kasus yang seringkali dilakukan oleh para pemuda, yakni tawuran, mengikuti ego semata, nafsu semata, hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah kecil, hanya karena masalah salah faham. Ini semua adalah karena kita tidak bisa mengontrol nafsu amarah di dalam diri kita. Jadi gambar-gambar tadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata penting untuk melakukan yang namanya kontrol diri atau bermujahadah. Nah, sebab jadi kesimpulannya, Allah menciptakan manusia itu penuh dengan perbedaan. Tidak hanya fisik, suku dan budaya, tapi juga kepribadian masing-masing setiap manusia itu berbeda. Oleh karenanya dari perbedaan kepribadian tersebut jangan sampai membuat kita ini merasa egois. Kita selalu ingin dimengerti, kita merasa kita yang paling benar. Jangan, justru dengan adanya perbedaan kepribadian tersebut harus membuat diri kita ini belajar dan ingin mengetahui kepribadian orang lain, sehingga kita bisa memahami orang lain, mengerti orang lain, sehingga akhirnya kita mampu sampai pada tahap
tahap mengikuti yang namanya nafsu mutmainnah. Kita ikhlas ketika menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita selalu berhusnuzon, kita selalu bisa berbaik kepada orang yang telah membenci kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang hamba yang tidak mengikuti nafsu-nafsu yang sifatnya itu penuh dengan kemudorotan, yang sifatnya itu penuh dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang mahasiswa, seorang muslim, muslimah yang senantiasa ada di jalannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian presentasi yang saya sampaikan, singkat, cepat, dan padat, karena memang kita harus membagi waktu dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.